Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube, welcome back to Ganti Channel. Di video kali ini saya akan membahas 9 tanaman penangkal santet dan pengusir jin pengganggu. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, buat kalian yang belum berlangganan di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, share, like, dan lonceng di bawah ini ya, agar kalian mendapat pemberitahuan jika ada video bermanfaat selanjutnya. Meski kita sekarang hidup di zaman serba digital dan modern, diyakini masih ada sejumlah orang yang bersekutu dengan setan dan menggunakan sihir untuk tujuan tertentu. Masih banyak orang awam yang belum tahu apakah sihir itu. Sihir berasal dari bahasa Arab Sahara, yang artinya waktu antara gelap dan terang. Menurut bahasa etimologi, sihir berarti sesuatu yang halus dan tersembunyi. Ada beberapa macam jenis sihir, termasuk cara kerja, metode, media yang digunakan, dan semuanya itu berbeda-beda sesuai dengan maksud dan sasaran sihir tersebut. Ada bermacam-macam sihir, yaitu seperti pelet, gendam, dan yang paling ganas adalah santet. Pada dasarnya, santet dan guna-guna ini selalu dikonotasikan sama, yaitu ilmu hitam yang punya kekuatan untuk mencelakai atau membunuh. Hanya saja praktek, media, sarana, serta pengaruhnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tahukah Anda jika Allah sudah menciptakan beberapa jenis tanaman yang membantu kita dalam menangkal kejahatan ilmu sihir, pelet, teluh, santet, dan beragam kejahatan lainnya? Lalu, benarkah tanaman tersebut ampuh sebagai penangkal santet atau sihir karena ditakuti oleh jin dan setan? Berikut ini 9 tanaman penangkal sihir, santet yang ditakuti oleh jin dan setan, yaitu 1. Bidara. Dalam surat Al-Baqarah ayat 102 yang berkaitan fitnah setan terhadap Nabi Sulaiman, bahwa beliau menggunakan sihir bukan mukjizat, dan meriwayatkan bahwa yang paling bermanfaat untuk menghilangkan pengaruh sihir adalah dengan menggunakan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya, dan untuk menghilangkan hal itu dengan membaca Al-Muawwidzatain, yaitu 2 surat pelindung, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, serta ayat kursi, karena ayat ini dapat mengusir setan. Lalu bagaimanakah mengobati sihir dengan menggunakan daun bidara? Imam Al-Qurtubi dari Wahab yang mengatakan bahwa hendaknya diambil 7 helai daun bidara, ditumbuk halus, lalu dicampurkan pada air, lalu dibacakan ayat kursi dan diminumkan kepada orang yang terkena sihir 3 kali teguk, dan sisa airnya digunakan untuk mandi. Insya Allah akan hilang efek dari ilmu sihirnya. Lakukanlah berulang-ulang. Sebelum digunakan untuk mandi, bacakanlah surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, dan juga ayat kursi 7 kali, karena ayat-ayat tersebut dapat mengusir setan. 2. Kurma ajwa. Buah ini sangat ditakuti setan dan jin, sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Diriwayatkan hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah bersabda, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka hari itu dia tidak akan terkena racun maupun sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5769 dan Muslim nomor 2047. Lalu, apakah yang membuat kurma ajwa dapat mengobati ilmu sihir? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip perkataan Imam Al-Qurtubi tentang keistimewaan kurma ajwa, yaitu kurma ajwa bermanfaat untuk mencegah racun dan sihir dikarenakan doa keberkahan dari Rasulullah SAW terhadap kurma Madinah, bukan karena kurma itu sendiri. Seperti dikutip dari Bani Syarah Al-Bukhari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. 3. Mawar merah.
Selain menjadi simbol cinta, bunga ini ternyata mampu menjadi salah satu tumbuhan yang mampu menangkal santet dan sihir. Mawar secara khusus dikaruniai Allah memiliki khasiat menangkap energi negatif yang dikirim ke rumah Anda. Energi ini kemudian akan disalurkan oleh tanaman menuju tanah. Sebaiknya bunga mawar ini tidak ditanam di depan rumah, tetapi di samping rumah, karena dikhawatirkan energi negatif yang telah diserap mawar merah akan terinjak. 4. Bambu kuning. Tanaman ini dipercaya dapat menangkal dan mengusir setan serta energi negatif. Bentuk bambu ini berbeda pada bambu pada umumnya. Bambu kuning memiliki batang yang lebih kecil dan berwarna kuning. Biasanya banyak yang meletakkan bambu kuning ini di pagar rumah, agar energi negatif tidak masuk ke dalam rumah. Konon katanya bambu kuning juga dapat mencegah perampokan atau maling, karena khasiatnya yang dapat mencegah hal-hal negatif. 5. Kaktus. Tanaman yang biasa tumbuh di wilayah gurun ini selain sangat ramah lingkungan dan tidak membutuhkan perawatan yang rumit, kaktus juga memiliki kemampuan yang mirip dengan mawar. Tumbuhan berduri ini dapat menetralisir serangan santet dan menarik energi rezeki. 6. Kemuning Jawa. Kemuning merupakan tumbuhan tropis yang dapat mencapai tinggi 7 meter dan berbunga sepanjang tahun. Tanaman ini bunganya berwarna putih dan mirip seperti melati. Bunga kemuning Jawa umumnya digunakan sebagai bahan obat tradisional yang ampuh untuk mengatasi sakit gigi, infeksi saluran kencing, bisul, rematik, dan lain sebagainya. Dalam hal lain, tanaman kemuning Jawa ini memiliki kekuatan alam yang dapat meredam pengaruh santet. Tumbuhan ini dapat bekerja dengan baik jika diletakkan di depan rumah atau teras. 7. Kayu gaharu. Kayu gaharu ini dipercaya bisa menangkal serangan jin yang ingin berbuat jahat kepada kita. Baik itu serangan jin karena perbuatan kita atau serangan jin karena kiriman orang lain. Kayu gaharu ini bisa kita pakai untuk menangkal sihir yang dikirim kepada orang lain dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Kayu gaharu bisa digunakan sebagai pelindung dari semua yang berbau mistik yang akan mencelakakan. Akan tetapi, jangan sampai salah niat dengan menggunakan kayu gaharu sebagai jimat, karena sebaik-baiknya pelindung adalah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Daun kelor. Di sebagian kalangan masyarakat di Jawa, tanaman kelor juga sering digunakan sebagai campuran air untuk memandikan jenazah. Menurut kepercayaan, campuran tersebut dimaksudkan untuk membuang jimat yang masih melekat pada jasad. Manfaat lain dari tanaman kelor ini masih menurut kepercayaan tertentu bisa sebagai penangkal kekuatan magic, ilmu hitam atau guna-guna, serta melunturkan ajimat kesaktian. Caranya cukup dengan mengibas-ibaskan setangkai daun kelor ke bagian muka korban. Bisa juga air rendaman tanaman kelor ini disiramkan ke sekujur tubuh. Kelor terkadang juga dijuluki si kayu gaib, terutama galihnya atau inti kayu kelor yang keras, berwarna coklat tua hingga hitam. Konon, kekuatan magic yang tersimpan di dalamnya mampu menangkis energi atau kekuatan negatif dari ilmu hitam ataupun serangan fisik. 9. Bangle. Hampir mirip dengan tanaman jahe, para pendahulu atau nenek moyang kita banyak menggunakan tanaman ini untuk mengusir dan mencegah setan atau energi negatif. Pada zaman dahulu, biasanya bangle digunakan pada bayi yang baru lahir agar bayi tersebut terlindungi dari energi negatif atau dapat menaruhnya di depan pintu rumah atau di ruangan tertentu yang dirasa memiliki aura negatif. Demikian pembahasan dari 9 tanaman yang dapat digunakan untuk menangkal sihir serta menangkal santet serta ditakuti jin dan setan.
Kalian boleh meyakini atau tidak, terserah kepercayaan masing-masing. Tapi yang paling penting tetaplah beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya dan terhindar dari hal-hal yang negatif. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan kalian share video ini jika kalian suka, dan jangan lupa ikuti terus video-video bermanfaat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.